Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba, perkenalkan nama saya Indah Khairunisa dengan NIM 20210520028 kelas A reguler Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas akhir semester 1 saya pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Zainuri. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya dengan judul Konsep Manajemen Publik Baru atau New Public Management atau biasa disingkat dengan NPM. Di sini terdiri dari 9 pembahasan. Yang pertama ada sejarah munculnya New Public Management atau NPM, dan yang kedua ada pengertian atau definisi NPM, dan yang ketiga ada karakteristik NPM, dan yang keempat ada implikasi NPM pada penyelenggara pemerintahan, dan yang kelima ada implikasi NPM pada pelayanan pemerintahan, dan yang keenam ada NPM sebagai basis reformasi birokrasi pemerintahan, dan yang ketujuh ada kritik terhadap NPM, dan yang ke-8 ada komentar umum tentang konsep NPM, dan yang ke-9 ada kesimpulan. Baiklah, pembahasan pertama ada sejarah munculnya manajemen publik baru atau NPM. Pada perkembangannya, pendekatan manajemen modern tersebut memiliki banyak sebutan: managerialism atau New Public Management, Market-Based Public Administration, Post-Retractive Paradigm, dan Entrepreneurial Governance. Istilah yang kemudian banyak dipakai untuk menyebut model manajemen publik modern tersebut adalah New Public Management. Pertama, perubahan model manajemen publik tersebut menunjukkan adanya pergeseran besar dari model administrasi publik tradisional menuju sistem manajemen publik modern yang memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pencapaian kinerja dan akuntabilitas manajemen publik. NPM merupakan teori manajemen publik yang beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik manajemen pada sektor publik. Penerapan konsep NPM telah menyebabkan terjadinya perubahan manajemen sektor publik yang drastis dan sistem manajemen tradisional yang kaku, birokratis dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Baiklah, pembahasan selanjutnya ada pengertian atau definisi NPM. NPM merupakan teori manajemen publik yang beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta adalah lebih baik dan praktik manajemen sektor publik. Penerapan NPM dipandang sebagai bentuk reformasi manajemen, depolitisasi kekuasaan atau desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi. Asumsi NPM adalah memperkenalkan insentif seperti pasar-pasar persaingan dan manfaat sebanding dengan kinerja dan menghasilkan akuntabilitas yang lebih baik terkait aturan birokrasi dari administrasi publik yang lemah. New Public Management sebagai filsafat publik baru sebagai langkah menuju pendekatan pemerintahan yang menempatkan penekanan pada transparansi, manajemen kinerja akuntabilitas pegawai dan manajer sektor publik melaksanakan program NPM adalah kesengajaan yang diambil untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan organisasi dan memiliki pandangan untuk mempromosikan pelayanan akuntabel dan lebih baik. Baiklah, pembahasan ketiga ada karakteristik NPM. Karakteristik NPM terdiri dari 6 karakteristik. Yang pertama, manajemen profesional di sektor publik secara bertahap. Mereka sudah menerapkannya, yaitu mengelola organisasi secara profesional, memberikan batasan tugas pokok dan fungsi, serta deskripsi kerja yang jelas, memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab. Yang kedua, perubahan atas sistem anggaran yang digunakan ini merupakan yang terpenting yang terkait dengan penekanan atas pengendalian output atau outcome. Yang ketiga, pemecahan unit-unit kerja di sektor publik. Menurut saya, hal ini sejak lama dilakukan atau detail juga BPK, yaitu adanya unit-unit kerja tingkat eselon 1. Yang keempat, menciptakan persaingan di sektor publik. Hal ini juga sudah dilakukan, yaitu adanya mekanisme kontrak tender kompetitif dalam rangka penghematan biaya dan peningkatan kualitas, serta privatisasi. Diatur dalam Kepres 80 tahun 2003. Yang kelima, mengadopsi gaya manajemen sektor bisnis ke sektor publik. Hampir di seluruh eselon 1 di Depkew sudah menerapkannya dengan adanya modernisasi kantor baik di Ditjen Pajak.
Ditjen Perbendaharaan maupun Ditjen Bea Cukai juga terkait dengan pemberian remunerasi sesuai job grade karyawan. Yang keenam, disiplin dan penghematan penggunaan sumber daya. Dalam hal disiplin, biasanya saya masih meragukan implementasinya pada kedua instansi ini karena masih adanya aset-aset yang dibeli melebihi spesifikasi kebutuhan. Baiklah, pembahasan selanjutnya ada implikasi NPM pada penyelenggara pemerintahan. Sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat sentralistik telah direformasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar pusat dan daerah. Bahkan sekarang sudah dirubah dan disempurnakan kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004. Reformasi tersebut didukung pula oleh berbagai perubahan kesisteman dalam bidang perencanaan pembangunan, manajemen keuangan negara, manajemen pengawasan dan akuntabilitas kinerja, manajemen sumber daya manusia, struktur organisasi dan tata hubungan kelembagaan negara dan pemerintah, kelaksanaan penyelenggaraan publik, dan sebagainya. Kebijakan reformasi administrasi negara diarahkan pada penataan pola dan prinsip-prinsip pengorganisasian departemen atau lembaga pemerintahan, sistem perancangan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, sistem manajemen sumber daya manusia, dan program pengembangan dan kapasitasnya melalui program-program dan pendidikan pelatihan jabatan. Baiklah, pembahasan selanjutnya ada implikasi NPM pada pelayanan pemerintahan. New Public Management bekerja dengan dipandu oleh 5 hal yang penting. Yang pertama, sistem desentralisasi yang dimaksudkan untuk mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat yang ingin dilayani. Yang kedua, privatisasi yang dimaksudkan untuk mentransfer alokasi barang dan jasa dan pemerintah ke sektor swasta. Dan yang ketiga, downsizing dilakukan dengan pengurangan dan penyederhanaan jumlah serta ruang lingkup organisasi dan struktur pemerintahan. Keempat, debirokratisasi dijalankan dengan melakukan restrukturisasi birokrasi pemerintahan yang akan lebih menekankan kepada hasil daripada proses. Dan kelima, manajerialisme yang merupakan pengabdosian cara kerja swasta pada organisasi pemerintahan. Perubahan dan pandangan pemerintah lokal tradisional menjadi suatu jaringan yang lebih kompleks dan tata pemerintahan local governance menjadi bagian dari strategi yang lebih luas dalam mengatasi keterbatasan gerak pemerintah lokal. Pemerintah lokal tidak bisa lagi bekerja dari sosialisasi dari akuntalator lain dalam lingkungan yang lebih luas, baik pemerintahan lokal yang lain, pemerintahan nasional atau privat, maupun aktor kemasyarakatan, civil society organization. Baiklah, pembahasan selanjutnya ada NPM sebagai basis reformasi birokrasi pemerintahan. Paradigma New Management Public atau NPM ataupun administrasi negara baru ANB sesungguhnya merupakan upaya pencarian dari para ahli administrasi negara terhadap pemecahan permasalahan yang dihadapi pemerintah di berbagai negara maju maupun negara sedang berkembang sebagai dampak dari berbagai krisis yang melanda negara-negara yang bersangkutan. Nilai-nilai dan pandangan ortodoks administrasi negara dikembangkan dalam periode awal perkembangan keilmuan dalam menghadapi permasalahan hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat yang warga negara pada tingkat aspirasi pada kebutuhan yang sederhana. Juga mempertimbangkan kembali bagaimana pola pikir administrasi negara dan aparatur yang menjalankannya, serta bagaimana kebijakan serta strategi yang dapat ditempuh untuk melakukan reformasi yang dibutuhkan. Permasalahan tersebut tidak serta-merta pula menjadi penghalang bagi Indonesia untuk ikut dalam arus reformasi administrasi negara secara global, melainkan menempuhnya dengan melakukan berbagai penyesuaian yang logis, rasional, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan publik dalam lingkup yang luas. Baiklah, pembahasan selanjutnya ada kritik terhadap NPM. Komponen NPM yang diterapkan pada sektor publik telah menyebabkan perdebatan yang ketat, terutama dalam hal pengadopsian sektor publik dari prinsip sektor bisnis atau swasta. Hal ini diyakini bahwa perbedaan antara operasi lingkungan sektor swasta, tujuan bisnis, sasaran, struktur, dan nilai-nilai yang sangat berbeda dengan sektor publik, bahwa tidak mungkin untuk menerapkan teknik manajerial berhasil dalam sektor publik, dan bahwa tingkat perubahan yang diperlukan untuk melaksanakan reformasi atau terlalu rumit. Sejumlah administration publik secara sengit menyerang new public management terhadap pemerintahan yang menciptakan kembali atau manifestasi nasional. Government Referendum atau NPR dalam resisi menunjukkan bahwa NPR gagal untuk memperhitungkan perbedaan penting antara sektor pemerintahan dan swasta, dan khususnya mengabaikan premis konsep realisasi bahwa pemerintahan didasarkan pada aturan hukum dan bukan mekanisme yang didorong pasar. Baiklah, pembahasan selanjutnya ada komentar umum terhadap konsep NPM.
Terlepas dari kekurangan dalam melaksanakan otonomi daerah, penerapan NPM dalam manajemen pemerintah daerah di Indonesia ini memberikan dampak positif dalam beberapa hal. Lebih terperhatikannya akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan adanya kebijakan moratorium serta kebijakan pensiun dini bagi PNS yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas kinerja pemerintah daerah yang pada akhirnya mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Baiklah, pembahasan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah asumsi NPM adalah memperkenalkan insentif seperti pasar persaingan dan manfaat sebanding dengan kinerja dan menghasilkan akuntabilitas yang lebih baik terkait aturan birokrasi dan administrasi publik yang lama. Kebanyakan pemerintahan di negara maju sekarang bermasalah dalam penyelenggaraan berbasis kinerja dan manajemen kinerja. Sebuah langkah yang merupakan pergeseran signifikan bisa dalam manajemen publik dari pengendalian input dan prosedur untuk mencapai hasil yang diukur dalam keluaran dan hasil. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi makalah saya yang berjudul tentang konsep manajemen publik baru atau New Public Management, biasa disebut dengan NPM. Apabila terdapat kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Afwan ila khotoin, akhirul kalam. Syukur edarin, terima kasih, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.